Oh, ada yang mau saya sampaikan. Kalau membeli kain katun, beli kain yang bergambar cemara. Saya tidak bisa membalas pantun karena pantun Kiai Abdul Alam pakai bahasa Madura. Insya Allah nanti kalau sudah sering-sering ke Madura bisa bahasa Madura insya Allah. Sekarang ini yang bisa bahasanya cuman pembuka dan penutup. Pembuka sae, penutup motor sekelangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya mudah-mudahan yang hadir ini masuk surga. Mudah-mudahan yang hadir ini lepas dari jeratan pinjol. Mudah-mudahan acara ini adalah acara Haul Akbar Masyayikh Desa Tanjung yang diselenggarakan oleh masyarakat Madura bil khusus Desa Tanjung yang berada di perantauan yang mengelola Madura Mat kembali ke kampung halaman untuk membuat acara Haul Masyayikh. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah berkumpul dari sejak pukul jam 2 tadi. Itu terjemahan dari sambutan Kiai Abdul Alam. Ini yang hadir hari ini 2 Abdul. Padahal menurut kode etik sesama Abdul dilarang saling mendahului. Yang sama kita hormati Kiai Abdul Alam, para alim, para ulama hadratul muhtaramin wal mukarramin, bil khusus kakak kelas saya yang membawa saya berkeliling Pulau Madura, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Semua yang berhadir, Bapak Ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ternyata acara ini diselenggarakan. Oh, ada yang mau saya sampaikan. Kalau membeli kain katun, beli kain yang bergambar cemara. Saya tidak bisa membalas pantun karena pantun Kiai Abdul Alam pakai bahasa Madura. Insya Allah nanti kalau sudah sering-sering ke Madura bisa bahasa Madura insya Allah. Sekarang ini yang bisa bahasanya cuman pembuka dan penutup. Pembuka sae, penutup motor sekelangkung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menyelenggarakan masyarakat Tanjung yang merantau di seluruh penjuru negeri turun pulang ke kampung halaman menyelenggarakan Haul Masyayikh, mengenang para alim, para ulama, orang tua yang sudah mendahului kita, dan mereka adalah orang-orang sukses di bidang bisnis super minimarket. Mudah-mudahan bisnisnya lancar, rezekinya halal dan barokah. Ada orang yang menggambarkan orang Islam itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Orang Islam gak boleh kaya, gak boleh punya supermarket, gak boleh punya usaha bisnis, biarkan itu milik orang lain. Apakah ini ajaran Islam? Sekarang saya mau nanya, boleh? Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Sebelah kiri ngatakan kaya, sebelah kanan ngatakan miskin. Oke, sekarang saya tidak mengatakan miskin atau kaya, saya cuma cerita, nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Nabi SAW berumur 25 tahun
menikah dengan Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin. Kata Imam Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, mahar nikahnya isruna bakarah, 20 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta. Kalau 10 ekor 500 juta. 20 ekor 1 miliar. Anak muda umur 25 tahun nikah maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Saya sebenarnya ragu mau menyampaikan ini. Kenapa? Saya khawatir setelah tausiah ini harga mahar naik drastis. Mudah-mudahan ibu semua kalau datang ada yang mau meminang anak gadisnya, tolong jangan minta 1 miliar gara-gara ceramah Ustadz Somad ya. Saya nggak mau besok semua anak muda di Pulau Madura unjuk rasa datang ke Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, unjuk rasa ke Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, tolong Ustadz Somad jangan lagi dibawa ke Pulau Madura karena merusak harga mahar. Besok semua unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, naikkan harga tembakau. Maksud saya menceritakan ini sebagai dalil supaya anak muda semangat melanjutkan bisnis. Bisnisnya, martnya tadi apa namanya? Madura Mart. Masya Allah. Nanti tolong di samping Madura Mart buat juga 1 supermarket lagi, Somart. Masya Allah, tabarakallah. Lalu Ustadz Somad, bagaimana dengan kami yang dulu waktu menikah maharnya sudah murah? Apa boleh buat? Nasi sudah jadi, tinggal kasih ayam dan bawang goreng jadi bubur. Enak ceramah di Madura, nyambung semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang paling bagus aqalluha mahran, yang maharnya paling murah, itulah yang paling bagus. Tolong ini saya sampaikan untuk meminimalisir meningkatnya harga mahar sehingga pacaran perzinaan merajalela. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini kalau kelihatan anak udah 3 ini. Bukan untuk kami Ustadz, untuk anak-anak kami semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Jam'iyah Solawat Nariyah Wali Songo Erabu Bluto Sumenep, gambar para alim ulama kita, untuk para masyaikh yang hari ini kita berkumpul menghauli mereka, untuk mereka semuanya, wali abaina wali masyaikhina wali man hadarana wali man ghaba anna wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita nanti pun juga akan diperingati dalam haul dan kirimi Al-Fatihah insyaallah. Nabi ayahnya bernama Abdullah. Abdullah ketika meninggal dalam perjalanan dagang, dalam Maulid Barzanji yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwaratu abuhu Abdullah, tufiya bil madil munawwarati abuhu Abdullah, meninggal ayahnya Abdullah dalam perjalanan dagang. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memegang kunci Ka'bah, memberi air minum kepada jamaah haji. Dia juga orang kaya dan kekayaannya juga dari hasil bisnis dagang. Cuman waktu itu belum ada Madura Mart.
Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Qusay kakek yang kelima, orang kaya di Makkah yang membangun Darun Nadwah, dar rumah, Nadwah pertemuan, rumah pertemuan dibangun oleh Qusay kakek kelima. Dia juga orang kaya dan kekayaannya itu adalah karena bisnis, dagang. Qusay pedagang, Abdul Muttalib pedagang, Abdullah pedagang. Nabi Muhammad membawa barang dagangan. Yang punya barang dagangan siapa? Seorang perempuan kaya bernama Sayyidatuna Khadijah. Istrinya pedagang, suaminya pedagang. Hari ini umat Islam meninggalkan dagang, maka sesungguhnya dagang adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kita doakan semua masyarakat Tanjung yang di perantauan, semua usaha-usaha bisnis Madura Mart semakin berkembang pesat insya Allah. Dari Sabang sampai Papua, dari Eropa sampai Australia, sampai ke Afrika, seluruh dunia Madura Mart cemerlang. Tapi jangan lupa pulang ke kampung halaman, membangun desa, membuat acara haul, tablik akbar dan pengajian, sehingga Pulau Madura tetap terjaga, terpelihara. Baldatun thayyibatun. Kalau sudah kaya, uang banyak, apa bukti orang kaya? Bukan rumahnya besar, bukan mobilnya besar, bukan bininya besar. Bukti kaya, pulang jaga, makmurkan pondok pesantren, support, bantu kelas asrama. Mudah-mudahan zakat dari Madura Mart dibayarkan di tempat perantauan dan sebagiannya dibawa ke kampung halaman, sehingga Pulau Madura menjadi negeri yang aman, damai, tentram, rezeki melimpah ruah insyaallah. Amin ya rabbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban pada haji wada 80 hari lebih kurang sebelum meninggal, menyembelih onta 63 ekor. Pisaunya diserahkan ke Sayyidina Ali. Ali lanjutkan, Ali menyembelih 37 ekor. 63 tambah 37 berapa? Memang kalau kepanasan susah ngitung memang. 100 ekor onta punya Nabi sendiri. Kalau ada orang berkurban 100 ekor onta, orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. 1 ekor onta paling murah 50 juta. Sebetulnya 50 sekian, tapi karena kita udah kenal lama 50 aja. 1 ekor onta hari ini orang kaya, pejabat, artis kurban 1 sapi limosin gemuk harga 1 miliar, ditulis di koran, masuk medsos, berita TV nggak berhenti. 1 ekor, Bu. Nabi berapa ekor? 100 ekor. Jadi kalau begitu Nabi kaya apa miskin? Kaya. Lalu siapa yang mengatakan Nabi miskin? Kelihatannya seperti orang miskin, dia bukan miskin, tapi hidupnya bersahaja. Sama seperti orang Madura, dia tidak kelihatan seperti orang kaya, tapi kaya sekali. Ini saya yakin dan percaya dari senyumannya, dari ketawanya yang lepas, ini paling tidak tabungannya ya paling dikit 100 juta. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Amin ya rabbal. Yang punya tabungan 100 juta jangan lupa bayar zakat. Zakatnya 2,5% setelah melewati masa haul 1 tahun dan genap sampai nisab. Nisabnya 85 gram emas. 85 gram. Harga emas sekarang, harga emas 1 gramnya di Pulau Madura berapa, Bu? Iya, pokoknya segitulah. Jadi kalau kita pukul rata 1 juta kali 85 gram, 85 juta. Kalau punya tabungan 85 juta, punya wajib zakat 2,5%, maka kalau uangnya 100 juta
berapakah zakatnya? Memang yang cerdas-cerdas, yang pandai-pandai, yang hebat-hebat, kalau udah cerita zakat pura-pura bodoh memang. Kalau 1.025.000, 10.250.000, maka 100 juta adalah 2,5 juta. 2,5 juta apa 2.500.000? 2,5 juta sama dengan 2.500.000. Bayarkan zakatnya. Kalau kita tidak bayar zakat, ini Ustadz Somad kok cerita masalah zakat? Ini maksudnya supaya yang dagang di Maduramat bayar zakat. Sudah Pak Ustadz? Alhamdulillah. Biasa saya kalau di kampung saya di Riau di Sumatera itu ngelihat pesawat itu biasanya di airport, tapi di Pulau Madura di tempat ceramah pesawat seliweran. Berada dari Sabang sampai Papua, ingat belanja ke warung tetangga, cari Maduramat. Saudaraku dimanapun berada, yang berada di perantauan dari Bangkok, Hong Kong, Taiwan hingga Saudi Arabia, ingin dapat minuman, pakaian, pampers anak, make up, apapun namanya, jangan lupa cari Maduramat. Kenapa Ustadz ngomong Maduramat? Ya karena yang ngundang saya Maduramat. Bukan cuman itu Besti. Kalau kita belanja ke tempat orang yang cari kaya, kalau dia kaya uangnya gak tahu dibuat kemana. Tapi kalau ke Maduramat, kalau kita bayar kalau kita belanja di Maduramat, kalau orang Maduramat kaya raya, maka insya Allah dia akan bayar zakat, dia akan buat haul masyaikh, dia akan bantu pondok pesantren, dia akan beli tanah, dia akan wakafkan tanah, dia akan bantu rumah tahfiz Quran, dia akan bantu fakir miskin dan janda-janda yang tua aja. Betul Bu? Soalnya tadi waktu saya sebutnya janda-janda, mereka udah mulai khawatir. Maka untuk menguatkan hati mereka, tadi pas saya bilang janda-janda, mereka udah nggak mau jadi kenapa? Pas saya bilang tua aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Nabi Muhammad itu kaya. Orang tasawuf meninggalkan dunia. Orang tasawuf nggak penting pasar. Orang tasawuf nggak mau belanja. Orang tasawuf hanya zikir. Bohong. Orang tasawuf namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Siapa namanya? Itulah enaknya kalau tausiah ramai-ramai. Pas ustadznya nanya, yang nggak tahu nggak ketahuan. Kenapa ustadz nanya? Siapa namanya? Imam Junaid Al-Baghdadi. Kita tiga. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Imam Junaid Imam Junaid Al-Baghdadi seorang sufi, tapi dia punya toko, dia punya ruko, dia punya mart, dia punya barang dagangan. Dia datang ke tempat dagangnya, kalau ada pembeli dia layani, kalau nggak ada pembeli dia sholat sunat. Ada pembeli dia ladeni, nggak ada pembeli dia sholat sunat. Ada pembeli dia transaksi, nggak ada pembeli dia sholat sunat. Selesai 400 rakaat dia pulang ke rumah. Dunianya dapat, akhiratnya dapat, sesuai dengan doa Rabbana atina wa fil akhirati wa qina
Kenapa kamu lebih mau belanja ke tempat mereka daripada ke tempat kita? Kenapa kamu lebih mau belanja ke tempat sana daripada sini? Kenapa kamu lebih mau belanja ke tempat sono daripada ke tempat? Karena yang ini tokonya gelap, maka usahakan supaya tokonya terang. Kenapa kamu lebih mau belanja ke sana daripada ke sini? Karena yang sini orangnya nggak ramah. Ini harganya berapa? 500. Coba kalau kita belanja ke sana, baru masuk sudah dibukakan pintu, silakan masuk. Mau belanja apa Bapak? Mau beli apa? Beli teh. Teh apa? Teh poci, teh seduh, teh manis. Mau teh manis, mau manis buah aja atau manis seperti aku? Akhirnya Bapak belanja lagi ke sana. Dasar gatal. Betul Bu? Betul katanya. Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika membawa barang-barang dagangan Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin laku keras? Karena Nabi orang paling ganteng. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, terang benderang. Begitu dia datang, tala'al badaru alaina min saniyatil wada. Badru artinya bulan purnama yang terang benderang di tengah malam gulita. Siapa yang nggak mau beli barang-barangnya? Laku keras. Kenapa? Karena dia seperti bulan purnama. Maka usahakanlah dengan keramahan, dengan kesantunan, dengan kebaikan. Saya yakin dan percaya yang saya sampaikan ini sudah dilaksanakan Madura Mart, insya Allah. Mudah-mudahan berkah, amin. Sisa belanjanya ada 5.000 rupiah Pak. Bapak mau dikasih permen atau didonasikan? Akhirnya karena dirayu didonasikan 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Apakah kita tahu uang donasi itu perginya kemana? Nggak tahu. Lalu kenapa kita berikan? Coba kalau Madura Mart, ini donasi Anda, kalau mau dipulangkan, kalau nggak mau akan dibangunkan ke pondok pesantren. Tapi tentu suaranya nggak keras seperti Ustadz Abdul Somad. Ini ada 5.000, kalau mau ambil, kalau nggak mau neraka jahanam. Tidak seperti itu. Dengan kebaikan, dengan kesantunan. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa tersenyum dan tertawa. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di acara ini diberi bunga-bunga. Masya Allah. Sudah banyak yang minta. Ini besok pagi mau saya bawa pulang ke rumah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dipoto saya pakai bunga tadi. Tolong posting di FB dan Instagram. Banyak orang yang ngomong, kami kalau Ustadz Somad ceramah pakai peci, baju putih, pakai sorban, pakai peci, baju putih, pakai sorban. Kami nggak ingat ini ceramahnya di mana, ini ceramahnya di mana. Mudah untuk mencari di internet. Kalau Ustadz Somad pakai sorban dari bunga, itu pasti di Tanjung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bunga tidak selamanya kembang, dia akan layu dan mati. Begitu juga dengan yang kaya, yang hari ini kaya, besok akan jadi miskin. Mudah-mudahan hatinya tetap kaya, berinfak, berzakat dan bersedekah. Yang muda belum tentu selamanya muda. Resiko muda menjadi, resiko hidup menjadi. Kalau berani muda berarti berani. Ibu mesti katakan siap berani tua. Sekarang banyak perempuan yang tidak berani tua. Betul? Ngaku. Berani hidup, tidak takut. Takut mati, jangan. Takut hidup, mati saja. Itu pesan dari pendiri Gontor Darussalam Ponorogo. Begitu pesan mereka kepada para santrinya. Takut hidup, mati saja. Ini yang berada di hadapan saya ini siap mati? Siap nggak siapnya tetap mati. Memangnya malaikat maut waktu datang nanya dulu, sudah siap? Kalau belum siap saya kesana dulu ya.
Mana ada mau siap nggak siap tetap mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, polisi berani nanti kena tilang, tentara, pejabat, ustadz, astagfirullah. Ini ngomong-ngomong kok isinya ibu-ibu semua, bapak-bapaknya mana? Hai saudaraku minoritas, kenapa acara Madura Mat isinya ibu-ibu? Karena yang hobi belanja, yang megang uang, mereka nggak pegang uang, cuman 2.000 untuk parkir. Kalau minta uang banyak, mas jangan banyak-banyak, nanti parkir di rumah orang lain. Lihatlah mereka menjaga ibu semua, mereka mengawal ibu semua, mereka adalah suami-suami yang setia sampai mati. Setelah mati dia akan kawin lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tahu bahwa Islam itu tidak mengajarkan miskin, kalau ini kan sudah mau dekat pilkada kan? Banyaklah calon-calon menyebarkan uang 50.000, 100.000, tapi di Pulau Madura, di Tanjung, suaranya tidak bisa dibeli. Kenapa? Karena tabungannya 100 juta di bank, 50.000, 500.000 upel, 5 juta istikharah dulu. Nanti pada saat pagi tanggal 27 November itu hari serangan fajar, banyak uang yang dikirim. Begitu orang Tanjung dapat uang, mereka akan telepon Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Ini kami dapat serangan fajar 50.000, buang jauh, tabunganmu 100 juta. Tapi ini 50 juta Pak Ustadz. Haram, sekali haram tetap haram. Kita bagi dua Pak Ustaz. Tunggu ya, saya sholat istikharah dulu. Jangan jual suaramu, karena pengkhianat akan mengambil hak milikmu. Dan di Pulau Madura orangnya kaya-kaya, kebunnya luas sejauh mata memandang, lautan juga luas, nggak tahu punya siapa. Orang Madura ini kaya atau miskin? Kaya. Dari mana Ustaz tahu orang Pulau Madura kaya-kaya? Masjidnya besar-besar, pengajiannya ramai-ramai, sound systemnya menggelegar, dan makanannya sepanjang kereta api. Setiap tempat. Saya kalau agak 1 minggu di Pulau Madura ini pulang gemuk saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kelimpahan rezeki untuk saudaraku di Pulau Madura. Kalau sudah punya uang banyak, ibu mau apa? Kalau bapak, itu bedanya ibu sama bapak. Begitu saya tanya, "Mbak, ibu kalau udah punya uang banyak mau apa?" "Mau sedekah, mau bangun masjid." Pas bapak saya tanya, mereka semuanya diam. "Bapak kenapa diam?" "Ibadah kan nggak mesti diceritakan Pak Ustadz." Betul kan Pak? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah itu ibadahnya pakai harta. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu tempat di surga. Pertanyaannya, yang bisa bangun masjid orang kaya apa orang miskin? Insya Allah orang Tanjung ini, baik yang ada di rantau maupun di kampung, semuanya bangun masjid dulu baru meninggal dunia. Jangan mati sebelum bangun. Saya Pak Ustadz sudah bangun masjid, bingung mau cari namanya masjid apa. Saya kasih nama, masjid apa? Masjid As-Somad. Masa buat masjid pakai nama orang? As-Somad bukan nama orang, itu nama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus. Tuh, itu bukan As-Somad.
Allah As-Samad. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Malik Ya Quddus, Ya Salam Ya Mu'min, Ya Muhaimin Ya Aziz, Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffar. Ujungnya Ya Ahad Ya Somad. Siapa dia ya Ahad? Allah. Ya Somad? Allah. Sedangkan ini adalah Abdus Somad. Ini hamba Allah guys. Menikahlah dengan hamba Allah, dia akan menjagamu hingga ke surga Jannatul Firdaus. Suami ibu ini semua adalah hamba Allah. Ada suami ibu yang hamba rupiah? Enggak ada. Pas dipanggil Abdul Rupiah, enggak ada. Semuanya hamba Allah. Mudah-mudahan kita ini semua menjadi hamba Allah. Bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba wanita, tapi semuanya hamba Allah. Yang pertama, amal paling banyak, paling hebat, booking tempat di surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu tempat di surga. Doakan supaya Ustadz Somad sebelum mati sempat bangun masjid. Ibu bapak yang sudah bangun masjid, mudah-mudahan masjidnya cepat selesai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Doakan supaya saya umurnya panjang. Loh, bapak kan umurnya sudah panjang 85 tahun. Betul Pak Ustadz. Apa rahasianya umur 85 tahun Pak Haji? Pak Haji ini umurnya 85 tahun ketemu dengan saya. Saya tanya rahasianya apa? Rahasianya saya bangun masjid Pak Ustadz, terus saya berdoa, ya Allah tolong matikan saya setelah masjid ini selesai. Terus masjidnya nggak saya selesaikan Pak Ustadz. Maksudnya gimana Pak Haji? Saya bangun masjid ini, ketika masjid ini belum selesai saya bangun lagi, ketika masjid ini belum selesai saya bangun lagi. Akhirnya sekarang saya sudah bangun puluhan masjid. Begitu cara saya merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan matikan saya sebelum masjid-masjid ini selesai. Kita doakan saudara-saudara kita yang mengelola Madura Mat, mereka tidak hanya sekedar mencari uang dengan bisnis, tapi juga memperbanyak membangun masjid. Amin ya rabbal masjid. Kalau nggak ada sekolah di sampingnya kosong. Ayyalas salah. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Usolli fardhus subhi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allah, makmumnya jelas nggak ada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada, itu jin semua. Enggak ada makmumnya. Sampai rakaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait. Enggak ada. Sampai akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Saya cuma mau ngeliat foto saya aja. Enggak ada makmumnya. Kenapa? Bangun masjid enggak ada masyarakatnya. Maka setelah bangun masjid, bangun pondok pesantren, perbanyak pesantren, tahfiz Quran. Enggak bisa kita menjaga anak kita, Bu. Siapa di antara ibu yang sanggup jaga anaknya 24 jam dari jam 1 malam, bangunkan tahajud, sholat subuh berjamaah, ngulang hafalan Quran, murojaah, masuk kelas sampai tidur malam? Siapa di antara ibu yang sanggup? Enggak ada. Yang sanggup tinggal satu, pondok pesantren. Kenapa anak-anak Madura cinta kepada habaib dan ulama? Jawabannya, karena di Madura banyak pondok pesantren. Lalu kalau sudah banyak, untuk apa kita bangun lagi Pak Ustadz? Madura Mat akan membangun pondok-pondok pesantren dari hasil Madura Mat di penjuru Nusantara, insya Allah. Takbir. Ini kami perhatikan Ustadz Somad dari tadi ngulang Madura Matnya setiap 10 menit. Iklan memang begitu.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, jendela, asrama, masjid itu akan mengalir ke kubur kita semua. Alhaakumut, kamu dilalaikan oleh sombong, angkuh. Saya punya cincin, saya 2. Saya punya 2, saya 3. Saya punya cincin 3, leher rantai besar. Saya punya gelang kaki saya kerincing. Alhaakumut hatta zurtumul. Tepat sekali tausiah petang ini. Cerita tentang harta, acaranya di dekat kuburan. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita semua akan mati. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau diplomat, penjual tomat, ustadz somad, semuanya akan ke kuburan. Rumahnya besar, mewah, mobilnya cantik, mahal. Begitu meninggal dunia, mobilnya tinggal. Kenapa tinggal? Karena kredit. Bunyi klaksonnya kelihatan, kredit. Yang dibawa mati, pesantren yang pernah kau bangun, tanah yang kau wakafkan, asrama yang kau buat. Tolong Pak Kiai, bangunkan saya satu asrama, satu kamar ada 20 santri. Mereka akan belajar agama, belajar nahwu sharaf, baca kitab, menghafal Quran. Hadiahnya untuk almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya. Selesai acara ini, Madura Mat akan membangun asrama dan pesantren-pesantren insyaallah. Madura Mat akan datang menemui kiai-kiai dan habaib di pondok pesantren. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kami dari Madura Mat. Berapa kelas, berapa asrama, berapa masjid, berapa kamar mandi, berapa toilet. Kalian mau bantu? Nanya aja. Mudah-mudahan Haji Har beserta seluruh sahabat-sahabat yang mengelola bisnis ini diberikan Allah kekuatan dan kesehatan. Karena persaingan bisnis luar biasa, pembunuhan karakter, menjelek-jelekkan, haters membuli di internet, dan santet. Diambil air mandi jenazah, disiramkan ke toko kita, ke minimarket kita, sehingga setiap pembeli yang lewat bukannya mau belanja, assalamualaikum ya ahlal kubur. Setiap melihat toko kita, mereka bukannya ngelihat toko, tapi yang dilihatnya adalah kubur. Maka jangan lupa baca wirid pagi saat buka, baca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, sholawat, semua penjaganya berzikir supaya dihindarkan dari segala sihir-sihir setan yang mengganggu insyaallah. Ya Allah, jagalah semua toko-toko, supermarket, minimarket, Madura Mat di seluruh penjuru ya Allah. Kenapa Ustadz sangat peduli kepada supermarket Islam? Ini Ustadz Somad, ini anti kebinekaan, ini anti Pancasila, ini. Saya masuk ke dalam hutan, keluar hutan, bawa bendera merah putih, mengajarkan anak-anak di pedalaman. Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu. Yang mengatakan Ustadz Somad anti Pancasila, anti kebinekaan, lihat dulu pecinya merah, bajunya putih. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksud Ustadz mengajak orang belanja ke Madura Mat? Supaya ekonomi umat ini bangkit kok bangkrut. Saya tidak mau mendengar ada acara, mari hadiri acara soft opening. Habis soft opening, grand opening. Habis itu ke yang ketiga, pening-pening. Mudah-mudahan semua usaha bisnisnya, siapa yang memberi rezeki? Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Yang memberi rezeki itu Allah. Menanam padi, menanam tembakau, menanam pisang, menanam sawit, menanam karet,
bisnis, toko, supermarket, pergi ke laut. Itu hanya usaha, itu hanya ikhtiar. Rezekinya datang dari. Tapi tolong ceramah ini pahami baik-baik, jangan dibalik. Besok orang Madura nggak ada yang pergi ke laut, nggak ada yang pergi buka toko, nggak ada yang pergi nanam padi. Pas ditanya sama istrinya, kamu kok nggak ke laut nyari ikan? Rezeki dari Allah. Kita ini bukan Jabariyah. Jabariyah hanya duduk berpangku tangan. Kita ini adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal. Bangun masjid pakai uang, bangun pesantren pakai uang. Yang ketiga, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Dekatnya kita dengan Nabi seperti ini di surga. Ibu bapak mau dekat dengan Nabi? Mau dekat seperti ini di surga? Santuni anak, habis panen dapat uang, beli beras, beli minyak, beli cabai, beli kopi, beli gula, beli roti, bungkus. Bapak yang belanja, yang ngantar ibu ke rumah anak yatim. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar tiba-tiba emak anak yatim cantik, pecah perang dunia kedua, hancur semuanya. Betul bu? Betul kata mereka. Bapak yang belanja bulan Juli tahun ajaran baru, bulan Januari anak libur sekolah, bapak beli pakaian 3 pasang. Bapak kenapa beli pakaian 3 pasang? Anak kita kan 2. Ada anak yatim di belakang ma. Aku yang beli tapi kamu yang ngantar. Kenapa enggak papa yang ngantar? Aku tahu kamu hanya menguji imanku kan. Betul bu? Betul kata mereka pak. Ana wa kafilul yatim. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim. Bapak ibu, mari kita serahkan santunan anak yatim. Diserahkan, usap kepala. Kenapa mengusap kepala? Anak yatim kurang kasih sayang, ayahnya sudah meninggal. Kenapa diusap kepala? Siapa yang menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Akhirnya yang diusap yang gondrong-gondrong aja. Anak yatim yang gundul nggak ada yang usap. Ini salah paham. Saya terus terang dari tadi tausiah ini kurang fokus. Kenapa? Ngelihat ke sini ada foto saya, ngelihat ke sini ada foto saya. Masya Allah, tabarakallah. Tolong dicetak, dibingkai, ditempel di dinding rumah. Bisa untuk ngusir santet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau di ruang tamu buatlah kaligrafi, buatlah gambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, buatlah Masjid Palestina supaya mengenang saudara kita di Gaza. Kalau paling tidak bingkai gambar Ustadz Somad supaya mereka ketika masuk anak-anaknya nanya, "Mama, mama, mama, iya, ini gambar siapa?" "Itu gambar Ustadz." "Di mana dia sekarang?" "Udah mati." Tolonglah empati sedikit. Kenapa? Waktu saya bilang mati tadi, kenapa mesti ketawa? Apa nggak bisa bersedih sedikit? Oke, kita ulang lagi kalau gitu ya. Jangan sampai ketika tamu kita masuk ke rumah kita, yang dia lihat di dinding gambar pernikahan ketika ibu masih belum pakai jilbab. Apa kata tetangga? "Cantik juga istrimu ya." Saudara yang dimuliakan Allah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Dayus. Siapa? Dayus. Mohon maaf kalau ada Pak Dayus. Siapa itu Dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Ibu ada rasa cemburu? Jangan sampai bapak nggak bisa beli bakso. Jangan sampai bapak nggak bisa keluar malam. Jangan sampai bapak nggak bisa mancing. Sama ikan pun cemburu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun masjid pakai uang, bangun pesantren pakai uang, menyantuni anak yatim pakai uang. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak kita? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani terbang dari Prenduan ke Al-Azhar Kairo Mesir.
Dari Mesir pergi ke Sudan, setelah doktor pulang ke Pulau Madura. Ustadz Somad terbang dari Pulau Sumatera, terbang ke Mesir. Tahun 1998, Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani 1996. Beliau 2 tahun lebih dulu sampai ke Mesir. Saya 98. Pakai jas, pakai dasi, pakai topi. Waktu itu lagi muda-mudanya. Sekarang udah agak tua dikit, ya 27 tahun lah. Sampai ke Mesir, ditanya sama kakak-kakak senior, naik apa? Naik pesawat. Pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kata kakak kelas, itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Naik pesawat bisa pakai kertas apa pakai uang? Pakai uang. Waktu itu yang lulus 100 orang dari Indonesia, tapi kami yang bisa berangkat hanya 74 orang. Kenapa? Krisis moneter. Uang. Siapa yang mengatakan uang tidak penting? Masuk surga pakai? Kok pakai uang? Masuk surga pakai amal soleh. Salah satu amal soleh itu dengan uang. Alhamdulillah. Hari ini tablik akbar, dari mulai pentasnya, bunga-bunganya, cantiknya semua lokasi. Ini ada orang-orang yang mengikhlaskan hartanya. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan-kebaikan semua insyaallah. Jadi motivasi anak-anak kita, ibu semua doakan supaya anak-anaknya menjadi konglomerat orang-orang kaya semua insyaallah. Supaya apa? Dia menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki kamu. Ini jilbab yang mahal-mahal ini, kalau dilihat dari bentuknya seperti ada yang belum lunas. Ustadz Somad jangan ngomong sembarangan. Saya cuma mancing aja. Kira-kira marah enggak? Ternyata enggak marah, berarti udah lunas. Ya Allah, mudah-mudahan cepat lunas ya Allah. Ternyata banyak juga yang belum. Saya ada pengajian sore Jumat di dekat rumah. Namanya Majelis Taklim Az-Zahra. Ustazah Fatimah Az-Zahra sore Jumat. Dan ibu-ibunya enggak wajib pakai seragam. Kenapa? Karena banyak yang enggak mau datang karena khawatir takut enggak punya duit beli seragam. Yang udah punya seragam, mantap, lanjutkan, takbir. Enggak ada iuran karena khawatirnya enggak punya uang, takut enggak ngaji, silakan datang. Sudah berjalan bertahun-tahun tetap. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang diberikan harta tidak menggunakannya di jalan Allah. Namanya siapa? Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut. Harta tidak dibawa, tapi kalau tidak punya harta rasanya setengah nyambung semua. Ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah bapak yang bangun, gambarnya ibu yang nyarankan. Kamarnya di sini, rumahnya di sini, toiletnya di sini, WC-nya di sini, buatkan musolanya di sini. Setiap rumah orang Madura saya perhatikan pasti ada musolanya, dan musolanya jauh lebih bagus daripada rumahnya. Betul? Mata kepala saya sendiri melihat ini tidak ada di tempat-tempat lain. Rumah musola, rumah musola, rumah musola. Apakah sholat atau tidak? Pasti sholat. Insya. Ini rumahnya dia yang bangun. Ini toiletnya di sini. Ini gambarnya di gini. Ini ada tamannya. Ini tempat makannya. Rumah yang baru belum ditempati, tempat tidurnya sudah pindah, lemarinya sudah pindah, meja makannya sudah pindah, orangnya belum pindah. Ketika mau pindah, mati. Akhirnya berpindah bukan ke rumah baru tapi ke alam. Bapak meninggal dunia, apakah ibu mau bapak itu tinggal di rumah tersebut? Tolong jangan kuat-kuat. Jaga juga perasaan mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Pada akhirnya rumah yang besar kita tinggalkan, mobil yang mewah kita tinggalkan, yang kekal abadi hanyalah sodako, somat katanya. Sodako bu, sodako. Idza matal insan, dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, semuanya putus. Ustaz Abdul Somad sekarang bisa tablik akbar pengajian. Nanti ada undangan, mari hadiri tablik akbar pengajian yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Somad. Mau datang? Ceramahnya putus, uangnya putus, suaranya putus, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Sodaqatun jariyah. Maka sahabat Nabi berlomba-lomba. Mereka sedang sholat, Allahu Akbar, ngelihat ke depan ada pohon kayu. Di atas pohon kayu ada burung yang sedang berkicau, cicit 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 cicit. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Rasulullah, tadi terganggu sholat sunatku karena melihat burung di atas kayu, maka pohon kayunya beserta tanahnya saya wakafkan fisabilillah. Burungnya nggak bisa, udah terbang. Begitulah mereka menghukum diri mereka. Begitu turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan sebelum engkau memberikan harta yang paling kau sayang. Datang Abdullah bin Umar bin Khattab, itu tanah yang paling saya sayang, ambil ya Rasulullah. Ini kebun yang paling saya sayang, ambil ya Rasulullah. Kita memberikan itu semua supaya kita mendapatkan ridha Allah dan kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya Allah, Bapak Ibu yang hadir ini semua berikan rezeki berlimpah supaya bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah, berhaji dan berumrah ke kota Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah insyaallah. Amin ya rabbal. Sampai jumpa di kota suci Makkah dan Madinah di bulan Oktober bersama program Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Insyaallah kita jumpa di Makkah dan di Madinah insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran, meneruskan nilai kearifan dan perjuangan ulama. Ibu siap anaknya jadi ulama? Ibu mau anaknya jadi ulama? Alhamdulillah. Sekarang nggak banyak orang yang mau anaknya jadi ulama. Anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Anak kamu di mana? SMP Plus. Anak kamu di mana? SMA unggulan. Anak kamu di mana? Ya karena nggak lulus di mana-mana, terakhir ya pesantren. Anak kamu apa? SH. Anak kamu apa? SE. Anak kamu apa? Doktor. Anak kamu? Anak saya sarjana alam goib. Enggak mau anaknya menolong agama. Hai yang kaya-kaya, yang SE, yang SH, SAK. Kalau kau mati, anakmu yang ngerti agama inilah yang akan datang membacakan Yasin wal Qur'anil. Jangan sampai anakmu kaya, titelnya panjang profesor doktor, nggak tahu mentalkinkan, nggak tahu tahtim tahlil, nggak tahu tahlilan, nggak tahu yasinan. Ziarah kubur, dia ambil handphone, dia cari MP3 Yasin.
Mohon maaf ya Bu, aku nggak bisa baca Yasin, dengar aja sendiri. Hari ini ibu boleh tersenyum, tapi yang saya katakan ini bisa saja terjadi. Bisa atau tidak? Bisa terjadi. Saya takut Pak Ustadz, nanti kalau anak saya sekolah agama, nanti makan apa? Ada orang berkata begitu? Banyak takut kalau anaknya sekolah agama nggak makan. Saya nggak mau anak saya sekolah agama nanti kurus seperti Ustadz Somad. Ini kurus bukan nggak makan, banyak makan, tapi memang sudah takdir begini. Tadi pagi makan, siang makan. Ini nggak tahu entah terhitung makan yang keberapa ini. Ini masih ada 2 kali lagi makan. Fikuli makan, makan. Setiap tempat makan. Jangan takut nggak makan. Orang yang bertanya, orang yang khawatir, nanti kalau anak saya mondok, nanti kalau anak saya sekolah agama, nanti makan apa? Tolong periksa ke rumah sakit. Jangan-jangan otaknya dekat dengan lambung. Lambung di sini, otak di sini. Jarak antara lambung dengan otak 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Dijauhkan Allah. Kalau orang selalu berpikir makan, coba cek, coba bawa ke rumah sakit, coba medical check up. Jangan-jangan ketika di ronsen kelihatan, loh, lambungnya kok di otak. Yang enggak punya otak, makan otak-otak. Ustaz ini keras sekali ngomongnya. Itu ada makanan Palembang namanya otak-otak. Mudah-mudahan kita di Madura juga ada. Alhamdulillah. Kasih tahu siapa yang enggak punya otak datang ke Madura. Makan otak-otak. Mudah-mudahan otak ini tidak hanya kita jadikan sebagai berpikir tentang dunia. Nanti kalau pensiun makan apa? Nanti anak saya bagaimana? Tapi ada kehidupan yang lebih lama, yang kekal abadi. Walal akhiratu khairul laka minal wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih kekal selamanya. Bersama kita di Tanjung, bersama di Haul Masyayikh. Kita akan bersama nanti di surga Jannatul Firdaus. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Bapak mau masuk surga dengan ibu? Kelihatannya mereka nggak mau. Insya Allah semua kita ini man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Tadi saya mulai jam 4 kurang 15, sekarang jam 5.15, jam 5 kurang 15, pas. Dimana-mana Ustadz Somad ceramah 600 ml. Semua kata-kata saya yang menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Puncak dari pengajian bukan tablik akbarnya, puncak dari tablik akbar bukan ngajinya, puncaknya adalah doa. Aminkan doa kiai kita. Di akhir majelis kita akan sama berdoa kepada Allah supaya usaha bisnis Madura Mat berkembang pesat, melimpah ruah, supaya dapat menolong pondok pesantren, masjid dan dakwah insyaallah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusyukkan hati, mintakan ampun pada Allah, rendahkan diri ke hadapan Allah. Aminkan doa kiai kita yang akan dibimbing langsung oleh guru kita bersama Fadilatul Ustadz Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا حمدا يوافيك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجه عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وذنوب مشايخنا ومشايخنا وخاصة sesepuh Tanjung jami'an kulluhum wa kul ulama'i wa masyayikh wa masyayikhi wa masyayikh waghfirhum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wasi' madkhalahum واحشرهم مع الأنبياء المرسلين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا واسع الرحمن الراحمين اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا بركة نطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همنا وعمنا وشقنا ويا واسع يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته يا ميسر عسير يسر ولا تعسر يا ميسر يسر يا تعسر اللهم اغننا حلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ومعنا بيننا شقي ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة